Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada seluruh teman-teman mahasiswa, kepada yang terhormat Bapak Irfan Khairul Umam, selaku dosen pengampu mata kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu mata kuliah Kapita Selekta Lembaga Negara. Teman-teman semua yang saya cintai, di sini perkenalkan saya Aziza Hatibularahan akan mempresentasikan tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam materi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mohon izin, saya akan menampilkan sebuah slide terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu membahas secara kelembagaan, kemudian tugas dan wewenangnya, dan juga hak apa aja yang dimiliki oleh DPR ini. Oke. Teman-teman semua yang saya banggakan, di sini saya mempresentasikan tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga eksekutif yang ada pada negara kita saat ini. Pertama, ketika kita berbicara terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat, otomatis kita berbicara terkait lembaga negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, yang mana berasal daripada pemikiran trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu dalam bukunya The Spirit of Laws, yang mana Montesquieu ini memiliki teori pembagian kekuasaan, gitu, yang mana hampir mirip dengan teorinya John Locke. Namun John Locke di sini mengatakan lembaga ketiga bukan yudikatif, namun federatif. Nah, trias politika ini membagi menjadi 3 fungsi. Fungsi legislatif, legislative power adalah lembaga yang sebagai pembuat undang-undang, kemudian executive power sebagai pelaksana undang-undang itu, kemudian yudikatif sebagai pengawas pelaksana undang-undang. Kalau berbicara terkait teorinya John Locke, maka yudikatif ini menjadi federatif, dan fungsi daripada pengawas ini berada di fungsi eksekutif. Nah, namun di Indonesia ini sekarang lebih mengadopsi daripada trias politikanya Montesquieu terkait dengan pembagian lembaga negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai apa? Sebagai fungsi check and balances yang terjadi di sebuah negara. Agar tidak ada hegemoni salah satu lembaga negara, maka di sini dimasukkan sebuah konsep check and balances agar setiap lembaga negara itu tidak menghegemoni terlalu kuat dalam sebuah konteks kenegaraan. Nah, kemudian ketika yang kita bahas spesifik pada materi kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan fungsi pembuat undang-undang atau legislatif. Nah, kalau kita berbicara terkait legislatif, di sini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang akan kami bahas. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat ini terdapat pada bab 7 pasal 19 sampai pasal 22B yang mengatakan spesifik tentang kewenangan daripada DPR ini. Akhirnya di sini menjadi dasar untuk terjadinya atau adanya kelembagaan DPR ini. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya sudah dijelaskan apa saja fungsi daripada DPR, kemudian hak DPR itu seperti apa saja, dan sebagainya, sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini teman-teman bisa baca, pasal 19 ini anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, kemudian susunya diatur undang-undang oleh undang-undang, DPR ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, sidang paripurna. Kemudian pasal 20, DPR ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang seperti yang kita lihat daripada konsep trias politika. Kemudian setiap RUU ini dibahas oleh DPR dan Presiden untuk persetujuan bersama dan sebagainya. Nah, kemudian pasal 20A menjelaskan terkait dengan fungsi hak yang nanti akan kita jelaskan pada slide lebih lanjut.
kemudian anggota DPR berhak untuk mengajukan RUU ya. Pada hal ini sebenarnya tidak hanya anggota DPR saja gitu, pemerintah pun bisa untuk mengajukan RUU, namun harus disetujui secara bersama yang harus digarisbawahi. Nah, kemudian pasal 21, pasal 22 di sini juga DPR itu terlibat ya dalam membuat sebuah peraturan pemerintah yang mana di situ harus DPR itu terlibatkan dalam sidang berikut. Kemudian kalau memang tidak mendapat persetujuan DPR karena dalam hal ini dia memegang fungsi legislatif, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut seperti itu. Nah, kemudian pasal 22B menjelaskan anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang, yang mana hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD. Nah, ketika kita membicarakan terkait kelembagaan DPR ini, maka kita harus mengkomparasikan antara before after amandemen, bagaimana lembaga DPR ini kedudukannya sebelum amandemen dan juga bagaimana kedudukannya setelah amandemen. Nah, di sini saya memberikan sebuah tabel untuk membandingkan antara posisi DPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan juga posisi DPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum amandemen, di sini teman-teman bisa melihat bahwa posisi DPR sebagai lembaga legislatif satu-satunya berada di bawah MPR, yang mana saat itu MPR adalah lembaga tertinggi negara. Karena saat itu konsep kedaulatan rakyat itu terejawantahkan dalam lembaga MPR. Nah, maka dari itu, saat itu DPR adalah lembaga tinggi negara yang berada di bawah MPR sebagai fungsi legislatif. Namun, ya, setelah terjadi pergolakan percaturan ketatanegaraan kita berubah, berkembang, dan kemudian ada amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini memposisikan DPR setara dengan MPR dan juga DPD sebagai tiga-tiganya ini adalah lembaga legislatif. Nah, di sini tiga kotak ini atau MPR, DPR, DPD ini adalah tiga-tiganya adalah lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi legislatif dalam check and balances. Gitu. Ada kekuasaan eksekutif juga, yudikatif juga dan sebagainya. Dan di sini BPK sebagai eksaminatif. Nah, di sini posisinya perbedaannya adalah saat dulu sebelum before amandemen posisi DPR sebagai satu-satunya lembaga legislatif dan berada di bawah MPR, kemudian sekarang menjadi DPR ini setara dengan DPD dan MPR berada di bawah langsung Undang-Undang Dasar. Akhirnya lembaga tinggi negara sejajar dengan eksekutif dan juga yudikatif. Seperti itu. Nah, yang awalnya satu kamar saja DPR, kemudian sekarang menjadi trikameral. Nah, ada juga ahli hukum yang berpendapat bahwa kita bukan trikameral tapi bikameral karena fungsi MPR di sini tidak lagi menjadi tidak lagi krusial dalam fungsi legislatif kecuali ada amandemen Undang-Undang Dasar. Tapi kalau kita melihat secara lebih kompleks Undang-Undang Dasar itu, maka MPR itu ya masih tetap ada wewenang walaupun memang tidak bisa diprediksi kapan Indonesia akan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, di sini ada 3 fungsi yang disebutkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada fungsi legislasi, fungsi pembuatan undang-undang, pembentukan undang-undang, nah kemudian fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan untuk mengawasi pemerintah jalannya undang-undang itu di dalam pemerintahan, kemudian fungsi budgeting untuk meng-ACC ya APBN yang ada pada yang diajukan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kemudian ketika kita membuka ini sumber saya dari websitenya DPR RI terkait dengan apa saja tugas dan wewenang DPR. Nah, kalau tadi kita cuma menjelaskan secara sekilas ya, di sini lebih didetailkan terkait dengan fungsi legislasi, nah, apa saja, anggaran apa saja, pengawasan apa saja. Pertama terkait dengan fungsi legislasi, DPR itu bisa menyusun prolegnas, kemudian menyusun RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD. Nah, karena DPD ini hanya bisa
mengajukan rencana undang-undang terkait dengan hubungan daerah, ya, kayak yang seperti disebutkan dalam slide ini, kemudian membahas RUU yang diusulkan Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama Presiden. Nah, tapi di sini tidak mengajak DPD ya. Kemudian menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Kemudian terkait dengan fungsi anggaran. Nah, kalau fungsi anggaran penjabarannya apa aja? Ada memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN, kemudian memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK, kemudian memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara. Nah, kemudian ketika kita berbicara terkait dengan fungsi pengawasan, ada 2 poin di sini, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kan? Apakah pemerintah itu sudah melaksanakan undang-undang secara baik dan tepat? Kemudian APBN-nya bagaimana mereka menggunakan APBN itu, gitu, anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian kebijakan pemerintah seperti apa? Nah, ini fungsi DPR untuk melakukan pengawasan. Kemudian membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD, karena DPD ini sebenarnya memiliki kewenangan yang hampir sama dengan DPR, namun cakupan atau lingkup daripada tugas dan wewenang DPR itu lebih kepada daerah. Nah, karena dia sebagai territorial representation atau sebagai representasi daerah, berbeda dengan DPR yang menjadi political representation atau representasi politik dalam kontestasi pemilu. Nah, kemudian ada tugas dan wewenang DPR yang lainnya apa aja? Tentu yang pertama menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi rakyat. Karena Dewan Perwakilan Rakyat artinya dia harus menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh rakyat. Kemudian memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian. Kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, DPR itu punya tugas dan wewenang itu juga. Kemudian memberikan pertimbangan ya dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, juga mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar yang lain. Kemudian memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, kemudian memberikan persetujuan kepada KAI terkait dengan calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden, kemudian memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Nah, ini tugas dan wewenang DPR lainnya. Kemudian, dikutip dari bukunya Prof. Jimli Asidiki, pengantar ilmu hukum tata negara, beliau meringkas atau menjadikan poin-poin dalam fungsi legislasi ini menjadi 4. Yang pertama adalah legislative initiation, atau DPR ini menjadi prakarsa pembuatan undang-undang. Dia memprakarsai bagaimana undang-undang ini nantinya akan terbentuk. Kemudian atau RUU yang baca undang-undang. Nah, kemudian yang kedua adalah law making process atau pembahasan undang-undang itu. Tentu DPR itu mengawal dari awal sampai akhir disetujuinya undang-undang itu. Kemudian persetujuan atas pengesahan RUU, nah, atau law enactment approval. Kemudian yang keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen hukum yang mengikat lainnya. Artinya di sini fungsi legislasi DPR sama Prof. Jimli itu dibagi menjadi 4 poin ini terkait dengan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang tadi. Nah, kemudian ketika kita sudah membahas terkait dengan tugas dan wewenang, tentu dalam pelaksanaan itu DPR itu memiliki beberapa hak ya. Hak DPR ya, juga ini dalam undang-undang juga, di Undang-Undang Dasar juga disebutkan. Kemudian dalam undang-undang itu ada pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD. Nah, pertama adalah hak interpelasi. Hak interpelasi itu hak seperti apa ya? Itu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat atau bernegara. Nah, berkaitan dengan masyarakat luas, nah itu DPR harus memiliki hak, maksudnya memiliki hak untuk meminta keterangan terhadap pemerintah. Kemudian hak angket. Hak angket ini adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap apa saja yang dilakukan pemerintah yang berdampak kepada masyarakat atau bernegara seperti itu. Kemudian hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat ini dilakukan DPR, misalkan salah satunya adalah ketika pemerintah ini ada indikasi untuk melakukan penyelewengan, korupsi, dan lain sebagainya, DPR ini memiliki hak untuk menyatakan pendapat
apakah dia memiliki bukti atas kecurigaan pemerintah terkait dengan dugaan-dugaan tersebut, penyelewengan, korupsi, dan sebagainya. Nah, ini hak-hak DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Nah, kemudian teman-teman semua, kita tadi sudah membahas sedikit tentang bagaimana kelembagaan DPR, kemudian mengapa ada lembaga legislatif di negara ini. Kita berangkat daripada trias politika, kemudian kita membahas tugas wewenang DPR itu apa saja dan juga haknya, dan tidak lupa kita mencantumkan regulasi, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian Undang-Undang Nomor 79 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD. Nah, oleh karena itu, mungkin ini singkatnya sekilas tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif kita pada saat ini. Salah satu lembaga legislatif kita pada saat ini, karena tidak hanya DPR ya, teman-teman nanti yang lain juga akan membahas MPR yang sudah terbahas dan juga ada DPD juga. Nah, berbicara terkait dengan Kapitas Lekta atau kemudian isu apa yang nanti akan kita angkat, yang menjadi sorotan dalam permasalahan DPR ini adalah pertama bicameral ya, atau bisa disebut trikameral juga karena ada MPR gitu. Namun masih ada beberapa ahli hukum yang mengatakan bicameral karena adanya DPR dan DPD. Nah, terkait dengan sistem ini, apakah sekarang ini DPR itu walaupun bicameral atau trikameral ya, sangat menghegemoni atau memiliki sebuah tugas, wewenang maupun hak yang berbeda dengan DPD maupun MPR. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan DPD. Nah, ada beberapa proses legislasi yang mana DPD itu tidak dilibatkan. Seperti proses akhir perundang-undangan, DPD itu tidak dilibatkan. DPD hanya memiliki batas-batas tertentu terkait dengan fungsi legislasi ini gitu. Nah, akhirnya di sini membangun stigma dan juga banyak sekali penelitian-penelitian terkait dengan ketimpangan yang terjadi dalam sistem bicameral yang ada di negara kita terkait dengan fungsi DPR dan DPD yang mana sangat tertimpang antara DPR dan DPD. Salah satu menjadi lembaga yang terlalu menghegemoni daripada lembaga yang lainnya. Nah, apakah DPD kemudian perlu dikuatkan dan apakah DPR ini kelembagaannya perlu dikurangi dalam hal mungkin wewenang dan sebagainya gitu, karena sangat terlibat dalam semua hal dan DPD tidak dilibatkan dalam banyak hal kecuali pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Kemudian, nah, menjadi pertanyaan juga, hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan ini apakah bisa disebut dengan check and balances, ataukah ini out of fungsi DPR pada sesungguhnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, misalkan memilih komisi yudisial atau memilih hakim agung yang mana disetujui presiden, apakah itu masih relevan ketika kita berbicara terkait dengan kelembagaan DPR itu sendiri. Nah, mungkin ini sedikit pancingan diskusi kita nanti terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan kita bahas lebih jauh dalam Kapitas Lekta, lembaga negara terkait dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga legislatif yang ada di negara kita. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada diskusi kita tentang Dewan Perwakilan Rakyat pada mata kuliah Kapitas Lekta Lembaga Negara bersama Bapak Irfan Khalil Umam. Semoga sehat selalu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.